Selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma string compression, yaitu Lempel, Ziff, Welch. Ini dibuat oleh 3 sekawan, yaitu Ziff, Lempel, dan juga Welch pada tahun 1977. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca di internet, di Wikipedia, dan yang lainnya. Nah, ini catatan saya terkait dengan algoritma ini secara garis besarnya. Jadi ini algoritma termasuk ke dalam lossless compression. Nah, artinya dia mengurangi bit dengan mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi statistik dan tidak ada informasi yang hilang dalam kompresi lossless ini. Beda dengan satu metode lainnya yaitu yang lossy. Nah, kemudian algoritma LZW ini adalah teknik kompresi yang sangat umum. Algoritma ini biasanya digunakan dalam GIF, gambar, kemudian opsional dalam PDF dan TIFF ini, file format seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya untuk algoritma ini? Ini sumber dari Geeks4Geeks, teman-teman bisa baca di sana lebih lengkapnya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya coba artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kompresi LZW ini atau LZW, whatever ya teman-teman mau sebutnya apa. Nah, dia menggunakan tabel codes dengan 4096 sebagai pilihan umum untuk jumlah entry tabelnya. Kemudian kode 0-255 dalam tabel code. Nah, selalu ditugaskan untuk mewakili byte tunggal dari file input. Gimana ya? Nanti kita di perhitungannya teman-teman bakal lebih paham. Nah, kemudian ketika encoding dimulai, nah tabel code-nya itu nanti hanya berisi 256 entry pertama. Nanti kita lihat di contohnya, perhitungannya, proses encodingnya. Nah, kemudian kompresi dicapai dengan menggunakan kode 256 hingga 4095 untuk mewakili urutannya. Yang ketiga, ketika encoding berlanjut, LZW ini mengidentifikasi urutan berulang dalam data dan menambahkannya ke tabel code. Kemudian proses decodingnya, nanti setelah kita dapat encoding, kita decodingnya, itu hampir sama ya. Jadi dicapai dengan mengambil step code dari file yang sudah terkompresi, kemudian kita terjemahkan melalui tabel code untuk menemukan karakter atau karakter yang diwakilinya. Sehingga nanti kembali lagi ke data sebelumnya. Oke, nah ini perlu teman-teman ketahui dulu ASCII, ya, binary table karakternya. Jadi perhatikan di sini, ini ada huruf string kayak gitu ya, A sampai Z. Ini untuk huruf kecilnya, kemudian untuk huruf besarnya. Jadi mereka berbeda. Untuk yang huruf kecilnya di sini lihat A ya. Untuk A ini ASCII code-nya itu adalah 097, sedangkan untuk huruf A besarnya ASCII code-nya adalah 065. Jadi berbeda, tidak sama ya. Termasuk untuk binary-nya juga mereka berbeda. Oke, dia menggunakan binary dengan 8 bit di sini, artinya tadi dikatakan ada 256 kemungkinan seperti itu. Jika semua value-nya ini satu semua buat teman-teman yang sudah pernah menghitung IP tentu sudah familiar dengan itu. Oke, berikutnya ini contoh proses encoding-nya. Di sini saya punya contoh compress string text dari teks this is the. Oke, jadi ini kasus yang sebenarnya sudah ada di YouTube, tapi saya coba membahas lagi dalam versi bahasa Indonesianya. Oke, jadi untuk string text this is the ini, atau kita eja ada THISISTHE. Dalam ASCII kita bisa encode ya. Dalam bentuk seperti ini kita perhatikan. Saya sudah sesuaikan warnanya, teman-teman harusnya bisa lebih mudah ya mengikuti. Jadi untuk T ini, kalau kita lihat di tabel binary-nya untuk yang T kecil ya, teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini hurufnya kecil semua, maka kita akan berpatokan untuk yang huruf kecil semua di sini. Untuk T-nya dia 116. Oke, ini T-nya 116. Kemudian T11 kode binary-nya adalah 011 0100. Kita ikutin di sini 011 0100. Nah, begitu juga seterusnya. Contoh lainnya adalah yang H. H di sini harusnya 104, kemudian kode binary-nya adalah 011 010000. Kita bisa cek lagi, untuk yang H kecil dia adalah 104 dan juga binary-nya. Oke, ini kita tuliskan untuk semuanya, sehingga untuk code binary-nya ini nanti jumlahnya adalah 72 bits. Nah, jadi ASCII
72 bits ini yang normal ini defaultnya, dan kita bisa mendapatkan bits yang lebih baik, yaitu dengan melakukan yang namanya kompresi. Oke, nah berikutnya di tabel ini ada cara encodingnya. Untuk teks this is the ini menggunakan algoritma LWW ini. Oke. LZW, oke. Saya langsung jelaskan saja. Teman-teman bisa perhatikan kursor saya saja supaya lebih mudah memahami. Jadi saya punya 4 kolom di sini. Yang pertama ada current, yang menyatakan nanti posisi dari string yang sedang kita lakukan proses encode. Nah, kemudian ada next, output, dan juga add to dictionary. Jadi salah satu ciri khas dari algoritma ini adalah adanya dictionary. Oke, jadi langsung saja. Pertama yang kita perhatikan di sini adalah T. Kita tulis di current-nya adalah T, di mana 116 ini adalah kode aslinya, 116 ini. Nah, kemudian next. Nah, next setelah T itu ada H, maka kita tulis di sini H. Kemudian kode aslinya adalah 104. Nah, untuk outputnya sendiri itu adalah current, yaitu T116. Nah, kita tambahkan ke dictionary, yaitu TH ya. TH-nya kita tambahkan. Nah, 256 ini adalah set default value. Kenapa 256? Karena sejauh ini saya memahami binary ini ketika kita ubah menjadi angka 1 semua dan kita hitung, maka dia hasilnya adalah 256, nanti maksimalnya segitu. Nanti kenapa dia 257, 258? Nah, nanti ini kita selalu tambahkan 1 ketika kita melakukan perhitungan berikutnya. Kita tambahkan 1, dan nanti artinya ini nanti bit yang 8 ini akan bertambah ya. Nanti kita akan sampai ke sana perhitungan itu. Ini seterusnya, sepertinya ini sampai ke 4095 ini. Jadi 256 sampai 4095. Ini untuk dictionary-nya. Nah, kemudian 116 ini juga buat teman-teman yang udah pernah menghitung EP mungkin paham ya. Jadi kalau kita hitung ini, 116 ini adalah hasil dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7 ya. Kita bisa hitung di sini. Nah, itu akan dihitung, dijumlahkan untuk setiap angka satunya. Untuk angka nolnya kita tidak hitung. Nah, teman-teman bisa buktikan, langsung saja dihitung. Oke, nah kita langsung. Jadi tadi ya, current T116, karena kita lagi ada di T, kemudian H itu 104, next, setelah T adalah H, outputnya adalah T116, kemudian untuk kita ke dictionary-nya adalah huruf stringnya, current dan next, yaitu TH, kemudian value-nya kita set default di sini 256. Nah berikutnya, setelah T, kita tadi udah selesai di T, next adalah H, nah maka kita H ada di current sekarang, H, kemudian kode ASCII-nya adalah 104. Nah, next. Setelah H itu ada I, maka sini I105. Karena kode ASCII dari I itu adalah 105. Outputnya adalah current, yaitu H104. Nah, kemudian untuk add dictionary-nya adalah string dari current dan next. Kemudian melanjutkan dari set default value tadi. Jadi HI 257 ya. Setelah 256, 257. Nah, berikutnya juga sama, setelah kita udah sampai di H, setelah current-nya adalah H, berikutnya adalah I. Di sini dikatakan next-nya adalah I. Bisa teman-teman lihat di sini adalah next-nya adalah I. I adalah 105 ASCII-nya. Kemudian next-nya adalah S. Ini S. S di mana S adalah kode aslinya adalah 115, dan outputnya adalah I. Outputnya adalah current ya. Jadi I105. Sehingga kita masukkan ke dictionary current next, yaitu IS, dan code-nya adalah 258. Kita tambahkannya dari 257 jadi 258. Ini akan kita tambahkan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah S. Ini S ya. Jadi setelah I tadi S adalah 115. Kemudian I, setelah S itu ada I next-nya kan. I105. Kemudian outputnya adalah current, yaitu S115. Kemudian kita masuk ke dictionary yang artinya SI, yaitu dictionary-nya adalah current next, SI, kemudian kita tambahkan 259. Nah, ini di sini perlu dicatat, ini di sini mungkin beda ya, teman-teman bisa lihat. Berikutnya adalah setelah S itu ada I, nah kita I. Nah, perhatikan setelah I ini ternyata ada S lagi. Ini sama ya. Jadi kalau kita cek di sini ada pengondisian if di dictionary ini nantinya. Kita cek ternyata
tadi kan untuk mendapatkan angka 2 huruf di sini adalah current ditambah next. Jadi ketika kita di sini tambahkan current ditambah next, artinya is. Nah, sedangkan is di sini udah ada kan. Nah, jadi kita cek jika sudah ada, langsung kita lanjutkan ke bawah dengan kondisi is. Oke, jadi di sini kita tulis is 258. Kenapa 258? Karena kita lihat di dictionary sini dia is 258. Kita tulis di sini is 258, kemudian mewakili ini ya, mewakili yang is ini. Karena udah ada di is yang sebelumnya, jadi pasti sama. Oke, jadi kita langsung saja tulis is 258 di sini current-nya. Nah, kemudian next-nya kita lanjut setelah is yang ini. Kita lanjut ke T, ini kan T116, kemudian output-nya adalah current yaitu is 258. X2 dictionary-nya adalah gabungan antara current dan juga next yaitu IST. IST 260 dan 60 kita tambahkan saja dari yang ini. 259 tambah 1 jadi 260. Nah, setelah T itu ada H. Ini ya, next adalah H. Nah, kita lihat di sini TH, kita cek apakah dia sudah ada atau belum di dictionary-nya TH. Nah, di sini udah ada ya. Di yang pertama tadi TH 256. Jadi kita langsung saja TH kita jadikan satu di sini, TH 256. Nah, kemudian next-nya setelah TH itu ada, setelah TH ini ada E. E 101, E itu yang ini 101. Kemudian output-nya adalah TH 256. Output-nya itu adalah current. Sehingga kita tambahkan ke dictionary-nya jadi THE, yaitu current ditambah next. Dulu ini ya, TH 261 didapat dari 260 ini ditambah 1. Nah, berikutnya adalah yang E101, current-nya sekarang. Ini ya. Nah, untuk next-nya dia udah nggak ada, karena udah habis. Output-nya adalah current, yaitu E101. Nah, untuk X dictionary ini tidak kita tambahkan. Kenapa? Karena dia udah habis. Nah, karena juga kita akan mendapatkan hasil dari encodingnya itu dari output ini. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan di X dictionary-nya ini. Maka kita dapatkan hasil encodingnya itu dalam bentuk ASCII, kode ASCII-nya adalah 116. Perhatikan di output ini ya, 116, kemudian 104, 105, ini, kemudian 115, 258, 256, dan 101. Ini hasil dari encode dari teks string text ini. This is the. Nah, kemudian kita convert, kita lihat dalam bentuk binary-nya 8 bit. Nah, ini 116 ada ini, ada 8, 104 ini, kemudian 105 mewakili yang ini, 115 mewakili yang ini, dan kemudian 258. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia berbeda ya untuk jumlah binary-nya. Untuk yang di bawah 256 dia ada 8, untuk yang di atas 256 dia ada 9. Karena dia butuh ya. Jadi kalau yang binary-nya 8 itu maksimal 256. Karena 258 maka kita akan menambahkan satu binary lagi. Begitu juga untuk yang 256 di sini. Ini ada. Oke, jadi tadi untuk yang lebih dari sama dengan 256 itu ada 9 butuhnya. Kalau yang di bawah kurang dari 256 dia ada 8 binary. Jadi untuk 256 ini juga ada 9, 1, 2, 3 ini teman-teman saya hitung. Kemudian untuk 101 yang ini. Nah, jumlahnya itu ada 63 bits. Oke, nah ini hasil dari proses encoding. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk normalnya ASCII code itu ada 72 bits. Setelah kita lakukan proses kompresi, encoding, itu kita mendapatkan 63 bits. Yang artinya kita sudah mengirit 9 bits. Dan kita hanya perlu menggunakan 87,5% dari total default normalnya. Seperti itu. Jadi ini salah satu tujuan ataupun fungsi dari compress string text untuk meminimalkan ukuran dari data tersebut. Jadi kita sudah menghemat di sini 9 bits. Oke, nah itu untuk proses encodingnya. Buat teman-teman yang masih belum paham, bisa diulang lagi flashback videonya. Berikutnya kita ke proses decodingnya atau decompress hasil encode-nya tadi. Nah, di sini dia tidak menghilangkan data apapun karena tadi ya, metode algoritma ini adalah lossless, artinya tidak ada data informasi yang hilang. Hanya mainan di bit. Oke, kita untuk proses decompress-nya tentu kita akan mengelola hasil dari encode-nya tadi. Yaitu
yaitu yang ini tadi 116, kemudian 1 oke. Oke, 116, kemudian 116 ini 104. Oh, sorry. Oke, ini ya, 116, 104, 105, 115, 258, 256, 101. Nah, kita akan gunakan hasil ini ke sini untuk kita recompres ataupun decoding. Caranya seperti apa? Caranya sama ya dengan tadi, dengan proses encodingnya. Jadi kita masukkan ke current-nya, yang pertama ini 116, kemudian next-nya adalah 104, kemudian output-nya adalah current, yaitu 116. Jadi kita tambahkan ke kamusnya, dictionary-nya adalah 116, 104. Oke, sama seperti tadi ya. Nah, kemudian ini 256 default-nya. Pertama biasa kita masukkan di sini 256. Dan kemudian berikutnya setelah 116, next-nya adalah 104, maka di sini 104. Next-nya setelah 104 ini adalah 105. Output-nya adalah current, yaitu 104. Kita tambahkan ke dictionary, yaitu 104, 105. Nah, ini 257 kita tambahkan saja. Setelah 256 kita tambahkan menjadi 257. Nah, berikutnya current-nya adalah 105. Next-nya adalah 115. Ini ya, setelah 105 ada 115. Kemudian output-nya adalah 105. Oke, output 105, jadi kita tambahkan ke dictionary adalah 105 dan 115. Ini untuk 258 kita tambahkan. Nah, berikutnya 115, ini setelah 115, next-nya adalah 258. Output-nya 115. Nah, perhatikan di sini, yang kita tambahkan ke dictionary adalah 115 dan juga representasi dari 258 ini. Nah, representasi dari 258 ini adalah tadi 105 dan 115. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, 258 ini itu adalah 258 yang ini itu adalah IS. Nah, IS itu didapat dari 105 dan 115. Oke. Jadi representasi dari yang 258 ini representasi dari 105 dan 115. Kenapa kita tidak tulis 258 di sini? Nah, itu alasannya adalah di sini. Alasannya di sini itu bisa kita gunakan untuk contoh seperti ini, tracing ya. Tracing contoh perhitungan tidak apa-apa sebenarnya kita tulis di sini 258. Namun itu akan menjadi masalah ketika dibuat dalam kode program. Oke, jadi mungkin ada masalah di proses dekompresinya kalau kita tidak lakukan penulisan secara representasi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini 259 tinggal ditambahkan 1 dari sini. Dari 258 ini. Oke. Nah, di sini setelah current-nya tadi 115, ini next-nya 258. Jadi di sini sekarang current-nya adalah yang ini, 258. Oke, 258. Kemudian next-nya adalah 256. Ini 256. Output-nya adalah 105 dan juga 115. Nah, output ini adalah current. Nah, jadi representasi dari 258 tadi adalah 105 dan 115. Sehingga kita tambahkan ke dictionary adalah 1055, 115 yang ini adalah representasi punyanya yang 258. Kemudian 116 ini adalah representasi dari punyanya yang 256 tadi. Yang 256 sini. Oke. 256 kita lihat di sini. Oke, 256 itu adalah representasi dari 116 dan juga 104 ya. Ini 116 dan juga 104 harusnya. Oke, nah di sini harusnya kita tambahkan. Nah, harusnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya karena tadi next-nya di sini 256, maka berikutnya current-nya di sini 256. Next-nya adalah 101. Ini ya, 101. Oke, jadi output-nya itu adalah current 256 adalah 116, 104. Jadi untuk kita tambahkan ke estimator-nya adalah 116, 104 tambah 101 punya next. Oke. 261 kita tambahkan aja dari yang sebelumnya, 260 tambah 1 jadi 621. Oke, setelah berikutnya adalah 101. Untuk next-nya sudah habis, tidak ada. Untuk output-nya adalah current, yaitu 101. Nah, kemudian kita tidak perlu menambahkan ke X dictionary, karena kita sudah dapatkan output-nya. Output lengkapnya kita sudah dapatkan. Nah, kemudian kita tuliskan saja
output lengkapnya, yaitu 116, 104, 105, 115, 105, 115, kemudian kita ulang lagi 116, 104, 105, 115, 105, 115, 116, 104, 101 ini. Ini sama ya seperti yang tadi yang ini. Sama seperti yang ini. Nah, artinya sama dengan dia, this is the, sama seperti yang ini. Oke, jadi proses dekompresi kita berhasil. Yang tadinya kita encode ke dalam bentuk seperti ini, kalau kita dekompresi dia balik lagi ke data semula. Oke, seperti itu. Nah, ini catatan tadi yang perlu diperhatikan. Buat teman-teman yang belum paham, bisa di flashback lagi, diulang, dan dipahami dengan pelan-pelan. Oke, jadi itu untuk proses algoritma dari LZW ini, insya Allah mudah buat teman-teman bisa pahami. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan algoritma berikutnya.